Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajruddin Syarif, NIM 1847241035. Saya akan membawakan materi itu uh, konsep dasar asesmen pembelajaran. Nah, pertama ada tes pengukuran. Saya akan menjelaskan tes pengukuran, asesmen dan evaluasi. Nah, yang pertama ada dikatakan tes. Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Nah, adapun fungsi tes secara umum yang saya ketahui itu ada pertama sebagai alat asesmen terhadap peserta didik, kedua sebagai alat asesmen keberhasilan program pembelajaran. Nah, tes lebih dominan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, sedangkan non-tes cenderung digunakan untuk mengukur ranah afektif atau psikomotorik. Nah, yang kedua, tes itu ada pengukuran. Nah, pengukuran atau measurement secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Untuk keperluan pengukuran diperlukan alat ukur ada atau dan untuk satuan untuk besaran ukuran tertentu. Ukuran jarak diukur dengan meteran, besar massa diukur dengan timbangan atau neraca. Untuk besaran waktu biasa diukur dengan stopwatch atau jam. Ketiga, assessment. Assessment adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan perbaiki proses belajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif begitu. Yang keempat ada dikatakan evaluation. Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Nah, yang kelima kaitan evaluasi, assessment dan pengukuran. Nah, melakukan assessment selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai instrumen untuk mengukur tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini itu dimaksud sebagai pengukuran begitu. Nah, hasil pengukuran berupa angka bersifat kuantitatif baru akan bermakna jika dibandingkan kriteria tertentu atau disebut dengan assessment. Nah, hasil yang diperoleh dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Itu dikatakan evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan, fungsi, dan prinsip assessment. Tujuan assessment adalah untuk menilai kemampuan individual melalui tugas-tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Nah, membantu guru untuk mengajar lebih baik, menentukan strategi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan begitu. Nah, fungsi dari assessment itu sendiri bagi guru adalah assessment dapat berfungsi sebagai umpan balik pada program jangka pendek sehingga dapat dilakukan atau koreksi perbaikan, membantu pembuatan laporan dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Bagi peserta didik, asesmen dapat berfungsi sebagai pemantau kemajuan yang dicapai dan berusaha untuk mencapai yang lebih baik begitu. Nah, sedangkan orang tua, asesmen berfungsi sebagai informasi tentang keunggulan dan kekurangan anaknya di sekolah begitu. Mendorong dan mengarahkan orang tua untuk memberikan bimbingan di rumah. Nah, ada pun prinsip-prinsip dari asesmen. Yang pertama prinsip validitas, prinsip reliabilitas, prinsip kompetensi, prinsip komprehensif, dan prinsip objektivitas, dan yang terakhir itu adalah prinsip mendidik begitu. Nah, asesmen kognitif afektif psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif itu klasifikasi yang paling sering digunakan untuk ranah kognitif dalam adalah taksonomi Bloom 1984 yang terdiri atas 6 level kemampuan dan keterampilan berpikir intelektual. Keenam aspek kognitif tersebut adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis dan evaluasi.
teknik asesmen ranah kognitif dapat digambarkan lebih banyak karena pengetahuan, sehingga instrumen yang paling banyak digunakan adalah tes. Bentuknya bisa tertulis, lisan, ataupun perbuatan. Yang kedua, ranah afektif. Cakupan afektif dari taksonomi Bloom diuraikan oleh Gronlund 1995, yaitu menerima, menjawab, menilai, dan mengorganisasi, membentuk karakter. Nah, teknik penilaian ranah afektif dapat dilakukan dengan observasi asesmen diri, asesmen teman, dan jurnal begitu. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Pengelompokan level ranah psikomotorik yaitu gerak refleks, gerak fundamental, gerak kemampuan persepsi, dan gerak kemampuan fisik, gerak terampil, dan gerakan indah atau komunikatif. Nah, teknik penilaian ranah afektif dapat dilakukan dengan praktik, proyek, dan portofolio begitu. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.